Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Video kali ini adalah video curhat tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan oleh teman-teman customer ketika melakukan servis di bengkel resmi. Tentu saja ini diambil dari sudut pandang pribadi sebagai teknisi, sehingga tidak mewakili teknisi lainnya. Tapi mungkin untuk teman-teman teknisi yang bekerja di bengkel resmi, atau bahkan mungkin yang bekerja di dealer, bisa relate dengan kejadian-kejadian seperti ini. Kira-kira hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman customer saat servis di bengkel resmi? Langsung kita bahas. Hal yang harus diperhatikan teman-teman customer ketika akan melakukan servis di bengkel resmi, yang pertama adalah melakukan booking service. Melakukan booking service ini terlihat sederhana, namun bagi bengkel resmi seperti kami, ini sangat penting. Karena dengan teman-teman melakukan booking, pihak bengkel bisa melakukan persiapan dengan menyiapkan manpower, kemudian alokasi waktu, kemudian mungkin spare part, sehingga dengan teman-teman customer melakukan booking, kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan smooth dan tertata dengan rapi, sehingga nanti teman-teman bisa mendapat estimasi kira-kira berapa jam pekerjaan itu akan selesai, kemudian berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini berbeda jika teman-teman tidak melakukan booking, sehingga pihak bengkel tidak bisa melakukan alokasi waktu dan juga manpower dan spare part, sehingga seringkali akan terjadi pekerjaan teman-teman itu akan memakan waktu yang lama hanya untuk mempersiapkan manpower dan spare part yang kadang-kadang tidak tersedia di dealer resmi. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah teman-teman sebisanya tidak membawa spare part dari luar. Hal ini berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang kami lakukan, karena kami sebagai bengkel resmi tidak tahu tentang kualitas dari spare part yang teman-teman bawa dari luar. Hal seperti itu bisa menyebabkan pemasangan yang tidak cocok, kemudian terjadi malfungsi, ataupun umur dari spare part yang tidak bisa kita prediksi. Memang untuk beberapa bengkel, kami mengakomodasi untuk teman-teman bawa spare part sendiri kalau di bengkel memang tidak ada, dan itu sifatnya memang urgent. Bengkel mengakomodasi untuk membawa spare part dari luar. Namun hal itu juga diiringi dengan gugurnya waranti, terutama waranti pemasangan dan waranti spare part. Sehingga jika teman-teman membawa spare part dari luar, resikonya adalah tidak ada waranti atas kualitas barang yang teman-teman bawa, kemudian tidak ada juga waranti atas kualitas pemasangan yang kami lakukan. Hal ketiga yang teman-teman harus perhatikan saat ke bengkel resmi adalah tidak melakukan komplain atas pemasangan variasi dari bengkel luar ke bengkel resmi. Hal ini sering terjadi saat teman-teman customer datang ke bengkel melakukan servis tertentu dengan keluhan tertentu. Saat pihak bengkel melakukan pengecekan, ternyata pada area keluhan tersebut ditemukan pemasangan variasi oleh bengkel luar. Hal ini biasanya tidak diteruskan, tidak dikerjakan oleh pihak bengkel, kemudian disarankan untuk kembali pada variasi yang memasang. Kenapa hal seperti ini dilakukan? Karena dari kami, pihak bengkel resmi, kami memiliki pedoman atau repair manual yang menentukan standar atau toleransi dari sebuah spare part. Jika spare part itu diganti atau mungkin dijemper atau mungkin ada penambahan variasi, ada kemungkinan akan terjadi perubahan pada standar atau toleransi dari part tersebut. Hal ini akan menyebabkan diagnosa dari pihak bengkel resmi menjadi tidak akurat, sehingga pekerjaan variasi itu malah tidak kunjung selesai.
Yang bisa teman-teman customer lakukan jika terjadi keluhan pada area yang dipasangi spare part variasi, yang pertama adalah kembali dulu ke bengkel variasinya untuk minimal melepas variasinya, melepas spare part variasinya. Kemudian jika sudah kembali pada standar dan keluhannya belum selesai, bisa dibawa ke bengkel resmi untuk pengecekan lebih lanjut. Hal ini lebih cepat dilakukan, lebih tepat diagnosanya daripada dari pihak bengkel resmi harus mendiagnosa spare part yang masih ada part variasinya. Hal keempat yang teman-teman customer perlu perhatikan saat datang ke bengkel resmi adalah jangan sampai teman-teman customer itu tidak jujur dengan trouble yang dikeluhkan. Misalnya begini, teman-teman mengeluhkan kendaraannya mogok. Kemudian pada perintah kerja, pada job desk-nya adalah teman-teman tidak tahu mengapa itu mogok. Jadi keluhannya adalah tiba-tiba mogok. Setelah dilakukan pengecekan oleh bengkel resmi, kemudian kami mengetahui jika pada mobil tersebut ada pemasangan GPS. Dalam beberapa kasus ternyata pemasangan GPS itulah yang menyebabkan kendaraan itu mogok ya. Jadi di sini teman-teman, kalau mungkin semisal dari awal teman-teman mengatakan kalau ada pemasangan GPS atau mungkin yang lain lah, ada variasi apa, ada pemasangan apa, hal ini akan sangat membantu pada kami pihak bengkel resmi untuk melakukan diagnosa langsung menuju ke area yang dicurigai. Beberapa dari bengkel pada waktu penerimaan akan melakukan beberapa pertanyaan untuk menggali keluhan dari teman-teman customer. Kami harap teman-teman customer pada saat digali penyebabnya atau pada saat menjawab pertanyaan dari pihak service advisor itu dapat menjawab dengan jujur tentang kejadian-kejadian sebelum keluhan, atau mungkin ada pemasangan bahan-bahan atau spare part lain sebelum keluhan, atau mungkin terjadi accident atau hal-hal tertentu sebelum terjadinya keluhan tersebut. Hal terakhir yang teman-teman customer bisa perhatikan saat datang ke bengkel resmi adalah masalah keluhan bunyi-bunyi atau noise. Mungkin bagi teman-teman customer, pekerjaan seperti ini terlihat sepele karena pekerjaannya adalah mencari bunyi abnormal pada kendaraan ya. Namun di pihak teknisi sendiri, pekerjaan seperti bunyi-bunyi atau noise ini adalah salah satu pekerjaan yang cukup rumit dan menyita banyak waktu dan tenaga. Hal ini disebabkan karena biasanya pekerjaan bunyi-bunyi atau noise itu adalah kita beda persepsi ya. Jadi persepsi teman-teman customer dengan persepsi kita sebagai teknisi di bengkel itu berbeda. Teman-teman menganggap ada bunyi deg-deg. Ketika kita mencoba, kita tidak menemukan bunyi deg-deg, kita taunya bunyi dug-dug. Bunyi yang ada di persepsi teman-teman customer dengan bunyi yang kita dengar itu seringkali berbeda, sehingga pada saat pengerjaannya itu memang memakan waktu lebih lama. Kadangkala kita harus melakukan test drive dengan teman-teman customer hanya sekedar untuk menyamakan persepsi tentang bunyi apa yang dimaksud oleh teman-teman customer. Kemudian tidak ada standar pasti atau pakem tentang keluhan bunyi-bunyi. Ini beda seperti misalnya keluhan elektrik ya, elektrik. Kita bisa tahu kalau lampu itu, misalnya lampu kepala itu wattnya berapa, ampernya berapa. Kalau tidak sesuai itu ya artinya tidak normal. Tapi untuk keluhan bunyi-bunyi ini tidak ada yang bisa jadikan pakem apakah itu normal atau tidak. Yang pertama ya karena pendengaran manusia itu berbeda, ada yang lebih peka, kemudian ada yang biasa-biasa saja dan tidak peka. Yang kedua karena memang kita tidak memiliki repair manual yang secara khusus membahas tentang bunyi-bunyi, sehingga pekerjaan bunyi-bunyi atau noise itu biasanya dikerjakan berdasarkan pengalaman, kemudian investigasi atau diagnosa dari masing-masing teknisi. Sehingga dalam hal ini teman-teman customer akan sangat membantu kami dalam keluhan bunyi-bunyi atau noise jika teman-teman customer itu melakukan perekaman, merekam bunyi yang dimaksud pada saat bunyi itu muncul saat teman-teman mengendarai atau menggunakan kendaraan.
Kemudian teman-teman meluangkan waktu untuk melakukan uji test drive bersama dengan para teknisi dari bengkel untuk menyamakan persepsi tentang bunyi yang dimaksud. Kemudian teman-teman juga sebaiknya meluangkan waktu yang cukup panjang untuk keluhan bunyi-bunyi atau noise. Dan usahakan jika yang datang ke bengkel adalah teman-teman yang memang mengalami atau mendengar sendiri bunyi tersebut. Karena juga sering terjadi teman-teman tahu bunyinya, ngerti suaranya bagaimana yang tidak normal, tapi ketika datang ke bengkel yang bawa itu supirnya teman-teman, sementara supirnya teman-teman itu nggak tahu bunyi yang dimaksud. Mungkin cukup seperti ini dulu video kita kali ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah bersedia untuk mendengar curhat dari para teknisi di bengkel resmi. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa jadi gambaran buat teman-teman sebelum atau saat melakukan servis di bengkel resmi. Boleh di like, kemudian kalau teman-teman mau usul, mau protes ya, mau ngobrol ya, silahkan di kolom komentar. Kemudian boleh di-share juga ke teman-teman yang lain jika dirasa video kali ini berguna. Terima kasih telah menyaksikan video kami.